Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Apa kabar? Ya, puji Tuhan Ibu juga baik. Kita bertemu lagi hari ini dengan pembelajaran yang sama, yaitu kita kembali membahas lagi tentang unsur-unsur intrinsik dari cerpen. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita mengawalinya dengan meminta restu terlebih dahulu dari Tuhan. Maka doa ini, Ibu akan memimpin doa ini. Dan mari kita semua tunduk kepala dan menghadap Tuhan di dalam doa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, terima kasih anak-anak. Ada yang masih ingat tidak pembelajaran kita minggu yang lalu? Ada yang masih ingat? Masih. Pembelajaran kita minggu lalu tentang cerpen. Ya, tentang cerpen. Kita membahas tentang unsur-unsur intrinsik dari cerpen. Ya, silahkan anak-anak lihat media pembelajaran kita yang akan Ibu tayangkan di layar laptop Ibu. Ya, silahkan anak-anak simak pembelajaran kita. Kita bahas dahulu tentang mulai dari kompetensi dasar. Yang pertama yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen atau cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Ya, dengan indikator di sini ada 3 indikator yang perlu kita harus capai pada pembelajaran kali ini, yaitu indikator yang pertama menentukan unsur-unsur cerpen, yaitu unsur intrinsik dari cerpen. Yang kedua, menelaah cerita pendek berdasarkan struktur. Yang ketiga, menentukan kaidah kebahasaan dari teks cerpen. Dengan tujuan pembelajaran kita adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi ini tentang setelah mengamati link materi yang dibagikan guru pada aplikasi WA Group melalui pembelajaran model Discovery Learning dan model STEED, peserta didik dapat menentukan unsur-unsur pembangun cerpen, menelaah teks cerpen berdasarkan struktur, kaidah, dan kebahasaan, serta menjunjung tinggi nilai kerjasama, tanggung jawab, percaya diri, cermat, proaktif, dan kreatif. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Nah, kita masuk pada materinya. Ya. Yang anak-anak lihat ini Ibu tayangkan ini tentang apa? Ini contoh cerpen, yaitu dengan judul Robohnya Surau. Ya, itu tentang cerpen yang ditulis oleh A.A. Nafis. Itu cerpen. Ya, yang berikut. Apa itu cerpen? Ya, jadi cerpen itu adalah aturan yang memberi tuturan. dari pokoknya Tuturan yang membentang suatu peristiwa atau kejadian. Ya, jadi itu tentang cerpen. Yang berikut, unsur-unsur intrinsik dari cerpen. Unsur-unsur cerpen ini dibagi menjadi ada berapa unsur. Namun yang kita bahas pada pembelajaran ini adalah kita hanya bahas tentang unsur intrinsiknya saja. Yang berikut kita masuk pada unsur-unsur intrinsik cerpen ini dibagi lagi menjadi 9 bagian. Yang pertama adalah tema. Nah, apa itu tema? Tema adalah kalian harus baca dulu keseluruhan dari cerpen
Setelah membaca cerpen itu dan memahaminya berulang-ulang kali, maka kalian akan menemukan tema dari cerpen tersebut. Misalnya tema di cerita robohnya surau kami itu temanya tentang bercerita tentang keagamaan. Yang kedua ada tokoh. Ya, tokoh adalah orang-orang yang berperan di dalam sebuah cerita pendek. Yang ketiga ada ya, perwatakan. Di situ adalah perwatakan, dia menceritakan tentang sifat atau watak dari tokoh. Misalnya kalian nonton di televisi, biasanya nonton ini sinetron atau baca cerpen, perwatakan itu dibedakan menjadi 3. Ada perwatakan baik, ada yang berwatak jahat, dan ada yang berwatak baik dan dia berada di tengah-tengah. Ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Perwatakan itu. Yang berikut alur. Alur atau plot. Alur atau plot itu artinya menceritakan tentang jalannya suatu cerita. Yang kelima ada latar atau setting. iya, ada latar atau setting. Yang keenam tentang sudut pandang. Ya. Latar atau setting itu misalnya tempat, ada latar tempat dan latar waktu, latar ya, betul. Ya, betul. Yang keenam sudut pandang. Di situ dia menggunakan ya, sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Yang berikut yang ketujuh, gaya bahasa atau majas. Dan yang berikut ada amanat. Amanat atau pesan penulis terhadap pembaca.